Bisa di-slide atau pun? Ya udah. Ya wis, ya wis. Ben suwe. 3 menit, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami di sini akan melakukan presentasi penelitian operasional tentang programming linear. Tugas kelompok kelas A. Yang kelompok beranggotakan saya, Bagasaria NIM 12, Zanika Putri Hariyantari NIM 051, Fadia Berliana Ramadhani NIM 66, dan Amelia Arsiwardani NIM 69. Program linear. Program linear merupakan teknik matematis untuk mengatasi isu-isu optimasi, mencari nilai tertinggi dan terendah dalam satu set kondisi. Esensinya, metode ini fokus pada mengoptimalkan nilai ekstrim maksimum atau minimum dalam suatu fungsi objektif yang ditentukan oleh batasan tertentu. Penyelesaian dalam dalam konteks linear programming penyelesaian melibatkan identifikasi dan analisis nilai ekstrim ini berlandaskan pada fungsi tujuan yang ditetapkan sesuai dengan batasan yang ada. Masalah yang dapat dipecahkan melalui program linear meliputi beragam situasi kehidupan sehari-hari yang diterjemahkan dalam bentuk matematis sebagai sistem ketidaksamaan linear. Next. Program linear. Dalam konteks strategi permainan campuran, pemecahan masalah diubah menjadi bentuk pemrograman linear, di mana masalah diinterpretasikan dalam model matematis linear terlebih dahulu. Solusi optimal untuk masalah ini, baik dalam konteks maksimasi maupun minimasi fungsi objektif, kemudian dicari melalui penerapan metode seperti simplex. Metode ini memungkinkan penemuan strategi campuran optimal dalam permainan berdasarkan solusi program linear yang telah disesuaikan dengan batasan-batasan yang relevan, termasuk perhitungan probabilitas. Berikut merupakan rumus pemrograman linear. Terdapat dua rumus yang bisa dilihat pada share screen ini.
Analisis solusi optimal. Dengan demikian, pemain dapat menentukan tindakan terbaik melalui analisis solusi optimal dan dual optimal yang dihasilkan, dengan memperhatikan batasan non-negatif untuk memastikan keberlangsungan metode simplex tanpa menghadapi masalah solusi yang tidak layak. Dengan demikian, program linear menawarkan kerangka kerja untuk menyelesaikan berbagai permasalahan optimisasi melalui pendekatan matematis yang sistematis. Penerapan variasi 3 masalah kampanye politik. Dua politisi akan segera memulai kampanye mereka saling bertentangan untuk jabatan politik tertentu. Dua politisi menghabiskan 2 hari terakhir kampanye mereka di 2 kota utama, Bigton dan Megalopolis. Mereka ingin menghabiskan 1 hari di setiap kota atau 2 hari di salah satu kota dengan acara malam hari. Namun, karena jadwal lawan politik mereka belum diketahui, mereka meminta manajer kampanye di setiap kota untuk mengevaluasi berbagai kombinasi hari yang dihabiskan di sana oleh keduanya dan lawan mereka untuk memilih strategi terbaik. Penyelesaian. Ketahui, pada politisi 1 memiliki nilai maksimal sama dengan X3. Subjek 5x2 min X3 lebih dari sama dengan 0. Min 2x1 ditambah 4x2 min X3 lebih dari sama dengan 0. 2x1 min 3x2 min X3 lebih dari sama dengan 0. X1 plus X2 sama dengan 1. X1 lebih dari sama dengan 0. X2 lebih dari sama dengan 0. Pada politisi 2 memiliki nilai minimal sama dengan Y4. Min 2Y2 ditambah 2Y3 min Y4 kurang dari sama dengan 0. 5Y1 plus 4Y2 min 3Y3 min Y4
kurang dari sama dengan 0. Y1 plus Y2 plus Y3 sama dengan 1. Y1 lebih dari sama dengan 0, Y2 lebih dari sama dengan 0, Y3 lebih dari sama dengan 0. Ditanya, bagaimanakah dampak dalam hal perolehan atau kehilangan suara dari berbagai kombinasi hari yang dihabiskan di Big Town dan Megapolis, baik oleh politisi itu sendiri maupun oleh lawannya. Bagaimana dia bisa menggunakan informasi ini untuk memilih strategi terbaik dalam memanfaatkan 2 hari tersebut. Oke, selanjutnya untuk jawaban dari soal sebelumnya, dalam situasi di mana kedua pemain menggunakan strategi minimax, pemain satu dapat memastikan tidak akan kalah lebih dari satu dengan menggunakan strategi yang pertama. Lalu selanjutnya, sementara pada pemain kedua, kita dapat memastikan tidak akan kalah lebih dari 2 dengan menggunakan strategi yang ketiga. Namun, pada strategi ini tidak akan menghasilkan titik pelana karena nilai maksimum dan juga nilai minimum tidak sama. Hal ini menyebabkan para pemain bergantian antar strategi untuk mencari keuntungan yang mana yang lebih baik dan yang terbaik, yang akan menghasilkan situasi yang tidak stabil. Maka dari itu, pilihan strategi tentatif dapat mendorong pemain untuk mempertimbangkan perubahan mana yang dapat diambil oleh mereka agar mendapatkan keuntungan dari lawan atau untuk mencegah lawan mengambil keuntungan dari mereka. Hal ini dapat ditunjukkan bahwa solusi yang diusulkan tidak stabil. Selain tidak stabil, solusi ini juga kurang strategi
yang lebih memuaskan dan harus dikembangkan lebih baik lagi. Oke, yang pertama dapat kita asumsikan V sama dengan 0. Untuk menulis model pemrograman linear, pada pemain pertama, dalam contoh ini, kita dapat memperhatikan bahwa dalam model umum, PIJ adalah sebagai entry pada baris I dan juga pada kolom J. Maka dapat kita asumsikan jika I sama dengan 1, 2, dan J sama dengan 1, 2, dan 3. Selanjutnya, solusi optimal politisi pertama. X1 dan X2 sama dengan buka kurung 7/11 dan 4/11. Dengan value X3 sama dengan 2/11. Pada solusi optimal politisi kedua, yaitu Y1, Y2, dan Y3 sama dengan 0,5/11 dan 11 dan 6/11. Dengan value Y4 sama dengan 2/11. Tadi merupakan asumsi jika V sama dengan 0. Dan jika kita sudah menemukan strategi campuran yang optimal, untuk pemain kedua, saat berinteraksi dengan model yang pertama, maka kita tidak perlu menyelesaikan model yang selanjutnya, yaitu model kedua. Karena secara umum, strategi campuran yang optimal untuk kedua pemain dengan memilih salah satu model saja. Kemudian kita dapat menggunakan metode simplex yang di awal tadi sudah dijelaskan untuk menyelesaikan solusi optimal dan juga solusi ganda.
Berikut ini merupakan Excel solver dari permasalahan yang sudah kita bahas sebelumnya. Pada maksimis X3 diperoleh nilai variables X1 senilai 0,636, X2 senilai 0,364, X3 senilai 0,182. Kemudian untuk objektif, maksimisnya diperoleh 0,182 dan constraints-nya dapat dilihat pada layar berikut ini. Kemudian untuk maksimis Y3 diperoleh variabel Y1 senilai 0, Y2 senilai 0,455, Y3 senilai 0,545, dan Y4 senilai 0,182. Kemudian untuk objektif minimiznya diperoleh nilai 0,182. Sedangkan untuk constraints-nya dapat dilihat pada layar berikut ini. Kemudian teori terakhir, pada teori terakhir dari materi pemrograman linear ini, kita menggunakan metode simplex yang berfungsi untuk menyelesaikan solusi optimal dan juga untuk menyelesaikan solusi ganda optimal yang digunakan ketika metode simplex diterapkan pada kedua model pemrograman linear, kemudian ditambahkan batasan, yaitu batasan non-negatif yang berfungsi untuk mengasumsikan bahwa nilai V LE itu sama dengan 0. Namun, jika asumsi tersebut dilanggar, maka kedua model tersebut tidak akan memiliki solusi yang layak, sehingga metode simplex tersebut akan segera berhenti. Dan untuk menghindari resiko tersebut, kita dapat menambahkan konstanta positif. Misalkan kita ambil nilai 3, yaitu pada nilai absolut dari entry negatif terbesar. Kemudian, nilai 3 dari absolut entry negatif tersebut kita masukkan ke semua entry. Dari materi yang sudah kita jelaskan, dapat diperoleh kesimpulan, yaitu dari materi pemrograman linear ini, kita dapat menentukan atau mencari solusi optimal dari soal linear yang tertera dengan cara mencari nilai OP, mencari nilai optimum dengan EE, mencari nilai maksimum, dan juga dapat mencari nilai minimum dari setiap program.
Sekian pemaparan presentasi materi mengenai pemrograman linear dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan bila Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.